Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik 2G. Materi hari ini kita akan belajar di subtema 3 dengan tema kebersamaan di tempat bermain. Kita akan belajar di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Dimulai dari halaman 60 sampai halaman 76. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Silahkan buka halaman 60. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Nina senang bermain bersama teman-teman. Bermain dapat dilakukan di mana saja. Misalnya di rumah, sekolah, taman bermain, dan di lapangan. Nina bermain bersama teman dengan gembira. Bermain bersama teman sangat menyenangkan. Nah, ini ada Nina yang sedang bermain bersama teman-temannya. Nina bermain di mana ini ya? Nina sedang bermain di taman bermain. Nah, di sini Nina sedang bermain dengan teman-temannya di taman bermain. Lalu buka halaman 61. Halaman 61, pembelajaran 1, bagian Ayo Membaca. Nina dan teman-teman bermain di taman. Saat bermain, kaki Lani tersandung batu. Kaki Lani terluka. Nina dan teman-teman lain membantunya. Mereka mengobati kaki Lani. Nah, di sini ada Lani. Ada Lani yang kakinya tersandung batu. Lalu ada Nina dan temannya membantu Lani. Nah, Nina dan temannya ini membantu mengobati kaki Lani yang terluka. Ketika kalian melihat ada teman kalian yang terjatuh, kalian harus bantu ya. Sama seperti Nina dan temannya ini. Pembantu Lani, ketika Lani terjatuh, Nina dan temannya membantu mengobati kaki Lani. Nina dan teman-teman suka menolong. Sifat penolong juga terdapat pada cerita Balas Budi Lumba-Lumba. Ayo bacalah fabel Balas Budi Lumba-Lumba berikut. Nah, di sini di halaman 61 ada dongeng fabel dengan judul Balas Budi Lumba-Lumba. Bu Fitri akan bacakan, kalian simak baik-baik ya. Balas Budi Lumba-Lumba. Di sebuah laut, hiduplah 2 ekor lumba-lumba bersaudara. Mereka adalah Lulu dan Lala. Lulu dan Lala saling menjaga satu sama lain. Suatu hari, mereka berenang ke permukaan dan tertangkap perangkap nelayan. Tubuh mereka kecil, sehingga mereka tidak bisa melepaskan diri. Tiba-tiba, datang sebuah perahu mendekat. Awalnya, Lulu dan Lala ketakutan melihat manusia. Lulu dan Lala melihat seorang yang sudah tua dan 2 anak laki-laki di perahunya. Tapi, nelayan tua itu ternyata melepaskan perangkap mereka.
Lulu dan Lala segera berenang menjauhi nelayan itu. Untunglah kita ditolong oleh nelayan tua tadi, kata Lala. Benar, Kak. Aku takut jika ditangkap oleh manusia. Tidak usah takut lagi, Lala. Tetaplah bersamaku. Beberapa hari kemudian, ombak sangat besar. Lala dan Lulu terbawa ke arus yang besar. Setelah terbawa jauh, mereka melihat ada 2 anak laki-laki tenggelam. Meski awalnya takut, mereka lalu berenang ke arah 2 anak itu. 2 anak laki-laki itu ternyata jatuh dari perahu. Arus yang deras membuat mereka terseret ombak. Lulu dan Lala mengangkat tubuh mereka dan berenang ke permukaan. Ternyata 2 anak itu ialah anak nelayan tua yang melepaskan Lulu dan Lala. Lulu dan Lala senang dapat membalas budi nelayan tua itu. Nah, ini adalah dongeng fabel. Dongeng atau cerita yang diperankan oleh hewan-hewan. Hewannya apa ya di sini? Hewannya adalah lumba-lumba. Siapa nama lumba-lumbanya? Lulu dan Lala. Nah, di halaman 63 ada 5 pertanyaan. Bu Fitri akan bacakan, nanti kalian tulis jawabannya di buku paket kalian masing-masing ya. Setelah membaca fabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Di mana tempat tinggal Lulu dan Lala? Di mana ya tadi? Di laut. Silahkan kalian tulis nomor 1, jawabannya adalah di laut. Lalu nomor 2, apa yang dilakukan nelayan tua? Yang dilakukan nelayan tua yaitu melepaskan perangkap Lulu dan Lala. Nomor 3, siapa yang ditolong Lulu dan Lala? Nelayan tua dan 2 anak laki-laki. Mohon maaf, nomor 3, siapa yang ditolong Lulu dan Lala? Kalian tulis 2 anak laki-laki saja ya. Nelayan tuanya tidak usah ditulis. Siapa yang ditolong Lulu dan Lala? Yaitu 2 anak laki-laki. Nelayan tuanya tidak usah ditulis. Lalu nomor 4, mengapa 2 anak itu tenggelam? Karena terjatuh dari perahu. Kalian tambah di sini karena ya. Karena terjatuh dari perahu. Lalu nomor 5, Lulu dan Lala sangat ... dapat membalas budi nelayan tua itu. Sangat senang. Nah, ini silakan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Tadi Bu Fitri ulangi, nomor 3, nelayan tuanya tidak usah ditulis ya. Kalian tulis jawabannya adalah 2 anak laki-laki. Lalu nomor 4, kalian tambah di depannya di sini karena. Karena terjatuh dari perahu. Masih di halaman 63, bagian bawahnya yaitu ayo berhitung. Selesai bermain, Nina dan teman-teman beristirahat. Nina makan bekal kue dari ibu.
Nina membagi kue kepada teman-temannya. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah kuenya Nina. Nina membawa kue, bekal dari ibu. Lalu, Nina membagi nih kue ini kepada teman-temannya. Nah, kalian lihat, ini kuenya dibagi berapa bagian? Dibagi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nina membagi kuenya 4 bagian sama besar. Ukurannya sama. Dan potongan kuenya berjumlah 4. Kalau dalam bentuk pecahan, jadi berapa ini ya? 4 bagian sama besar dalam bentuk pecahannya yaitu 1/4. Tinggal kalian tulis 1/4. Satunya dari banyaknya kue ini keseluruhan 1 dan 4-nya yaitu 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Satu potong kue pada gambar di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, setiap bagian potongan kue itu nilai pecahannya yaitu 1/4. Setiap potongan kue ya, nilainya 1/4. Nina berbagi kue dengan 3 orang temannya. Setiap anak mendapat 1/4 bagian kue. Jadi, Nina 1/4 dan 3 temannya juga dapat kuenya 1/4. Nilainya sama. Kalau kalian menemukan soal berapa bagian sama besar pada kue berikut, misalkan, kalian tulis jumlahnya. Ada berapa? Kalau ada 4 berarti 4 bagian sama besar. Kalau misalkan soalnya berapa nilai pecahan pada kue berikut? Nah, yang ditanyakan adalah nilai pecahan. Berarti kalian tulisnya yang pecahannya. Apakah 1/4? Apakah 1/2? Apakah 1/3? Jangan tertukar ya. Kalau ditanya bagian sama besar, berarti kalian tulis jumlahnya ada berapa bagiannya. Kalau yang ditanyakan adalah pecahan, kalian tulis pecahannya. Lalu halaman 64. Sekarang coba tentukan nilai pecahan yang menyatakan bagian kue yang dilingkari pada setiap kelompok gambar berikut. Nah, di sini ada kue per kelompoknya A, B, dan C. Sekarang kita tentukan nilai pecahannya. Yang A. Nih, katanya bagian kue yang dilingkari. Bagian kue yang dilingkari ada 1. 1 yang dilingkari. Lalu jumlahnya berapa nih keseluruhannya? Jumlahnya 3. Nah, kalau dibuat bentuk pecahan, untuk gambar yang A berapa ya? Untuk gambar yang A berarti 1/3. Nah, ini untuk yang A, karena yang dilingkarinya 1, lalu jumlah keseluruhannya ada 3 kue, berarti tulis 1/3. Nah, itu untuk gambar yang A. Silakan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing ya. Yang ini 1/3. Lalu perhatikan gambar yang B. Ada berapa jumlah kue seluruhnya? Jumlah kue seluruhnya donat ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 6 kue ini, 6 donat ini, 3 donatnya dibuat satu kelompok. Nih, 3 donat ini dibuat satu kelompok. Berarti ada berapa ini kalau nilai pecahannya nih? Kalian perhatikan lingkarannya.
lingkarannya berjumlah 1. 1 lingkaran pada 3 donat. Tulis kalian 1. 1 per berapa ya? Per 2. Nah, ini kan ada 6, lalu yang 3-nya dilingkari 1, berarti yang ini adalah 2. 2. Berarti untuk gambar yang B adalah nilai pecahannya 1 per 2. Lalu bagaimana gambar yang C? Ada berapa kuehnya? Ada 4. Yang dilingkarinya ada 1. Kalian tulis 1. Per berapa? Per 4. Kenapa 4? Nih dilihat. Jumlah kuehnya ada 4. Nah, silakan kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. 1 per 3, 1 per 2, dan 1 per 4. Lalu buka halaman berikutnya. Mohon maaf, masih di halaman 64. Nah, di bagian bawahnya ada bagian ayo menggambar. Kaki Lani masih sakit. Ia tidak dapat ikut bermain. Lani duduk di bangku taman. Lani mengamati teman-temannya yang bermain. Sambil mengamati, Lani menggambar. Mula-mula, Lani membuat sketsa gambar. Setelah itu, ia mewarnai gambarnya. Nah, sama seperti kalian. Kalian ketika menggambar pasti membuat sketsa gambar dulu. Sebelum diwarnai pasti kalian gambar dulu ya. Misalkan kalian mau membuat pemandangan. Pemandangannya apa? Laut. Di laut ada apa saja? Ada ikan, ada batu karang, ada rumput laut, ada bintang laut, dan macam-macam. Nah, kalian mau menggambar dulu tuh bintang lautnya kayak gimana, rumput lautnya seperti apa, ikannya bagaimana. Nah, ketika kalian sudah menggambar, baru kalian warnai. Proses menggambar itu disebutnya membuat sketsa gambar. Seperti itu ya. Lalu lanjut buka halaman 66. Nah, di sini ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3. Untuk latihannya, silahkan kalian buka halaman 66, lalu kerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Lanjut ke pembelajaran 2. Halaman 68, bagian ayo mengamati. Nina, Deli, Lani, dan Mary memiliki tinggi badan yang berbeda. Ada anak yang lebih tinggi dari temannya, ada anak yang sama tinggi dengan temannya. Nina lebih tinggi dari Deli. Deli dan Lani sama tinggi. Deli lebih tinggi dari Mary. Nah, kalian perhatikan nih, tinggi badan Nina dan teman-temannya. Katanya di sini Nina lebih tinggi dari Deli. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya tuh. Nina lebih tinggi dibanding Deli. Lalu Deli dan Lani tingginya sama. Nah, tinggi badannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pendek. Deli dan Lani tingginya sama. Lalu Deli dan Mary, Deli ini lebih tinggi dibanding Mary. Bisa kalian perhatikan ya, Deli tinggi, Mary segini tinggi badannya. Tinggi badan setiap anak berbeda-beda. Meskipun memiliki tinggi badan yang berbeda, kita tetap harus saling menghormati. Kita tidak boleh saling mengejek. Semua saling bekerja sama dan membantu. Ya,
Walaupun kita dengan teman kita tingginya berbeda, kita tidak boleh saling mengejek. Kita tetap harus saling menghormati. Lalu halaman 69. Bagian ayo menulis. Di kolam renang, Nina bertemu Lani. Nina menyapa Lani. Nina menggunakan kata sapaan. Masih ingatkah kamu apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak berbicara. Nah, ini pengertian kata sapaan, silakan kalian garis bawahi ya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyapa orang yang diajak berbicara. Perhatikan percakapan Nina dan Lani di atas. Kata sapaan yang diucapkan Nina yaitu Lani. Kata sapaan yang diucapkan Lani yaitu Nin. Maaf, ini salah ya, salah pengetikan. Harusnya di sini adalah Lani, bukan Made. Lalu kalian perhatikan nih percakapan Nina dan Lani. Kata Nina, kamu berenang di sini juga, Lani. Kamu datang bersama siapa? Iya, Nin. Aku datang bersama saudara sepupuku. Kebetulan mereka sedang berkunjung ke rumahku, Nin. Nah, ini ada Nina dan Lani yang sedang bertegur sapa. Mereka menggunakan kata sapaan. Nina di sini kata sapaannya itu Lani, karena ini adalah nama orang, nama sebutannya. Begitu juga dengan Lani. Lani menyebut Nina dengan kata Nin. Nama panggilan Nina, Nin. Seperti itu ya. Lalu masih di bagian halaman 69 yang bawahnya. Sekarang bacalah percakapan berikut. Tuliskan kata sapaan yang digunakan. Nina. Ayah mau pergi kemana? Ayah. Ayah mau pergi ke kota, Nin. Kata sapaan yang diucapkan ayah yaitu apa? Ada Nin. Nah, kata sapaan yang diucapkan ayah adalah Nin. Nah, pada percakapan ini ayah menyebut atau memanggil nama Nina dengan kata sapaan Nin. Kata sapaan yang diucapkan Nina yaitu ayah. Nah, ini Nina menggunakan kata sapaan yaitu sapaan ayah. Panggilannya kepada ayahnya ya ayah. Lalu yang bagian B, berapa harga pensil warna ini, Pak? Pedagang. Harganya murah, Bu. Hanya 15.000. Kata sapaan yang diucapkan ibu yaitu Pak. Nah, kata sapaan yang diucapkan ibu adalah Pak. Kata sapaan yang diucapkan pedagang yaitu Bu. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Lalu yang C, Adi, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Maaf, Bu, saya lupa mengerjakannya. Kata sapaan yang diucapkan guru yaitu Adi. Lalu kata sapaan yang diucapkan Adi adalah Bu. Silahkan kalian tulis ya. Lalu buka halaman 70. Nah, di sini halaman 70 bagian ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Silahkan dikerjakan dengan benar ya.
Lalu kita ke pembelajaran 3, halaman 74. Halaman 74, bagian ayo berdiskusi. Pada sore hari, Nina dan teman-teman sering bermain di lapangan. Made dan Tony gemar bermain layang-layang. Nina dan Lani gemar bermain lompat tali. Walaupun permainan berbeda, mereka tidak saling mengganggu. Nah, di sini ada perbedaan kesukaan permainan. Ada Nina yang bermain lompat tali dengan temannya, dan ada Made dan Tony gemar bermain layang-layang. Permainan ini mereka beda-beda. Walaupun berbeda, Nina, Lani, Made dan Tony tetap berteman. Mereka tidak saling mengganggu. Mereka fokus pada permainan mereka masing-masing. Lalu buka halaman 75. Bagian ayo berhitung. Banyak anak yang bermain layang-layang. Layang-layang terbang tinggi. Warna layang-layang bermacam-macam. Perhatikan gambar di samping. Berapa bagian pecahan yang menyatakan layang-layang berwarna biru? Ayo ingat kembali tentang pecahan. Banyak layang-layang seluruhnya ada 4. Nah, ini layang-layang ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 layang-layang. Layang-layang berwarna biru ada 2. Nah, ini layang-layang berwarna biru ada 2. Banyak layang-layang berwarna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Gimana Bu caranya? Nah, ini kan ada 4 layang-layang. Lalu yang ditanyakan adalah berapa bagian pecahan yang menyatakan layang-layang berwarna biru. Nah, kalian fokus di layang-layang berwarna biru. Karena masing-masing ada 2 macam, layang-layang merah ada 2, layangan biru ada 2, kita bagi kelompok dulu. Nah, ini kita bagi 2. Layang-layang biru dan layang-layang merah. Layang-layang biru sudah dibagi kelompok nih. Ini adalah kelompok yang pertama, dibagi 2 bagian. Bagian pertama dan ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama ini adalah bagian kelompok layang-layang biru. Tulis 1. Karena ini adalah kelompok 1. Bagian 1 per berapa? Per 2. 2-nya dari mana? Nah, 2-nya dari jumlah kelompoknya ini. Yaitu kelompok layang-layang biru dan layang-layang merah ada 2. Jadi, untuk banyak layang-layang berwarna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Dibagi dulu. Dibagi 2, dipisahkan dulu. Lalu, halaman 76. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Pasangkan gambar dengan bentuk pecahan yang menyatakan banyak layangan biru. Kita fokus di layangan biru. Nih, di sini yang pertama ada 1. Mohon maaf. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 layang-layang. Lalu kita pisahkan dulu mana layangan birunya. Nah, ini layangan birunya, kita kotakin. Nah, ini layangan birunya adalah 1. Kita tulis 1 per. Kira-kira per berapa ya?
per 4. Kenapa per 4? Kalian lihat jumlah seluruh dari layang-layang ini ada 4 layang-layang. Berarti gambar yang pertama pecahannya yang mana ya? Ini yang ujung. Kalian tarik garis ke sini. Nah, gambar yang pertama layang-layangnya pecahannya 1/4. Sudah? Lalu kita ganti yang kedua. Sudah ya, tadi ditarik garis ya. Yang ini 1/4. Nah, kalian tarik garis ke sini. Lalu perhatikan gambar yang kedua ini. Kita fokus ke layangan biru. Nah, ini sudah dibagi 2 kelompok. Ya, sekarang kita garisin. Nah, ini adalah layangan biru. Layangan biru ini pecahannya berapa ya? 1/2. 1/2, satunya adalah kelompok ini layang-layang biru, dan duanya ini adalah ada 2 bagian, layang-layang orange dan layang-layang biru. Mana 1/2? Nih, tarik ke sini. Lalu bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga, ini layang-layang birunya kita kotakin 1/3. 1/3. Tiganya adalah jumlah dari keseluruhan layang-layang. Tarik garis. Nah, seperti itu ya. Silakan kalian tarik garis di buku paket kalian masing-masing. Ya, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan benar. Tetap semangat ya belajar di rumah, dan semoga puasanya lancar sampai maghrib. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.